Israel berada dalam genggaman pasukan Lebanon Hizbullah. Seorang pakar menyatakan bahwa serangan akan berhenti jika Israel menyetujui gencatan senjata. Mengutip Tribun News pada 6 Juli melansir media lain, pakar tersebut adalah Profesor Kobi Mikael, peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional Israel dan Institut Misgaf. Ia membagikan analisisnya soal perang regional antara Hizbullah Israel yang hampir terpicu. Mikael berujar bahwa serangan Hizbullah ke Israel pada 4 Juli disebutnya adalah bagian dari diplomasi kinetik. Dijelaskannya Hizbullah akan menghentikan serangan jika Israel menyetujui gencatan senjata, serta Hizbullah juga mengklaim bahwa mereka akan meningkatkan serangan jika Israel membalas. Dengan begitu, Mikael menegaskan kembali bahwa Israel saat ini sedang berada di tangan Hizbullah Lebanon. Disebutnya bahwa Israel sebenarnya tidak ingin memperluas perang, namun sekali lagi menurut Mikael, jika Israel mempertahankan keadaan sebagaimana adanya saat ini, maka Iran dan proksinya akan melanjutkan perang dalam upaya menguras kekuatan militer, ekonomi, dan masyarakat. Israel diam-diam menyetujui rencana memperluas wilayah rampasan di pemukiman tepi barat. Kelompok pemantau anti permukiman Israel Pitch Now pada Jumat 5 Juli mengungkap bahwa hampir 5.300 rumah baru rencananya akan dibangun. Mengutip Tribun News pada 6 Juli melansir AP News, laporan itu mengutip pernyataan Dewan Perencanaan Tinggi Israel beberapa waktu ini. Dijelaskan oleh kelompok pemantau bahwa dalam waktu dekat, Dewan Perencana Tinggi Israel akan membangun hampir 5.300 rumah baru di permukiman tepi barat. Tak sebatas itu, disebutkannya juga bahwa Dewan Perencanaan Tinggi pemerintah turut melegalkan 3 pos informal. Tujuannya sebagai lingkungan baru dari permukiman yang ada di lembah Yordan dan dekat kota Hebron. Sumber utama menyebut bahwa penyerobotan wilayah merupakan upaya terbaru untuk mempercepat perluasan permukiman. Dijelaskan memiliki tujuan untuk memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut serta mencegah pembentukan negara Palestina di masa depan. Israel merinci kerugian lahan mereka imbas hantaman-hantaman rudal Hizbullah. Sebanyak 17.300 hektar lahan di wilayah Israel Utara dilaporkan sudah hangus terbakar dan rusak parah. Mengutip Tribun News pada 6 Juli melansir Haaretz, kabar soal rincian kerugian lahan itu diungkap oleh otoritas Taman dan Alam Israel pada 5 Juli 2024. Data Israel melaporkan bahwa tembakan roket dari Lebanon oleh Hizbullah telah membuat sekitar 17.300 hektar lahan terbuka di Israel Utara rusak parah sejak 8 Oktober 2023 lalu. Jumlah itu sudah termasuk kebakaran hebat di Galilea dan dataran tinggi Golan buntut peluncuran roket Hizbullah terbaru pada 4 Juli 2024 ini. Dijelaskan lebih rinci dalam laporan otoritas Taman dan Alam Israel bahwa cagar alam di Galilea dan dataran tinggi Golan termasuk Nahal Dishon, Gamla, Nahal Hatzor, Mach Rase, dan Meshushim rusak parah akibat kebakaran hebat. Dikutip 6 Juli 2024, masih terdapat beberapa lahan yang masih terbakar dan api belum padam hingga saat ini. Lokasi tepatnya di hutan Biria dan dekat Sungai Daliot di dataran tinggi Golan. Abu Hamzah selaku juru bicara Brigade Al-Quds menyatakan bahwa kehancuran Israel tidak dapat dihindari. Hamzah juga menegaskan bahwa Brigade Al-Quds bisa berperang jangka panjang dengan tetap mempertahankan produksi amunisi lokal tetap utuh. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Juli, kabar itu disampaikan Abu Hamzah dalam wawancaranya pada 6 Juli 2024 waktu setempat. Hamzah menjelaskan soal taktik gerilya yang diadopsi perlawanan Palestina dalam bertempur dengan Israel di medan perang.
Dijelaskannya bahwa perlawanan menghancurkan kalkulasi musuh dan mencegahnya mencapai tujuan, mencegah mereka memposisikan diri di titik atau lokasi manapun tanpa kendaraan dan penyerangan kepada pasukan IDF. Dijelaskan juga oleh Hamzah bahwa pejuang perlawanan beradaptasi dengan geografi Gaza, memakai lorong dan terowongan untuk memobilisasi demi mencapai tujuan, bahkan juga terlibat pertarungan jarak dekat. Hamzah mencatat bahwa amunisi yang dimiliki perlawanan sulit dihitung dari segi peralatan dan jenisnya, sehingga ia menegaskan bahwa masa depan Israel hanyalah kehancuran. Israel disambut di neraka Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan Hizbullah membalas serangan fosfor Israel di Lebanon menggunakan peluncuran roket Grad dan peluru kendali anti-tank. Ibasnya 2 tentara IDF tewas mengenaskan hingga sekelompok pekerja darurat terluka parah. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Juli, kabar itu menurut pernyataan Hizbullah pada Jumat 5 Juli 2024 kemarin. Perlu diketahui, Israel telah menyerang beberapa wilayah Lebanon dengan peluru artileri dan peluru fosfor putih, sehingga Hizbullah membalas. Serangan balasan langsung diluncurkan pada sore harinya. Hizbullah menembakkan peluru kendali anti-tank ke sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel di Shlomi. Kemudian Hizbullah juga menembakkan serangkaian roket tipe Grad ke markas besar Brigade Teritorial Hiram ke-769 di Kiryat Shmona. Meskipun otoritas Israel dengan cepat membantah bahwa roket yang menghantam kota itu menyebabkan jatuhnya korban, namun media Israel mengungkapkan bahwa 2 tentara dan sekelompok pekerja darurat terluka akibat serangan Hizbullah tersebut. Brigade Al-Quds dan PIJ terlibat adu tembak jarak dekat dengan tentara IDF di satu rumah di Sujaiyah. Mereka melakukan misi gabungan dengan menggerebek rumah yang menjadi tempat sementara IDF berlindung. Mengutip Tribun News pada 6 Juli melansir Al-Mayadin, kabar penggerebekan itu telah terjadi pada 5 Juli 2024 kemarin. Al-Quds dan PIJ merilis video penggerebekan menunjukkan adanya perintah penyerbuan dari dalam ruang kendali PIJ. Tanpa lama lagi, para pejuang memasuki rumah yang sebelumnya telah dimasuki tentara IDF terlebih dahulu. Terdengar pula suara tentara IDF dalam adegan penggerebekan tepat saat para pejuang mendekati mereka. Baru setelah itu, semua pihak pun terlibat pertempuran jarak dekat, adu tembak, hingga ada aksi pelemparan bom ke arah tentara IDF. Selain itu, dalam operasi lainnya, para pejuang perlawanan juga melakukan penyerangan terhadap benteng musuh dengan peluru anti personil. Ada pula operasi penembak jitu menggunakan senapan mesin hingga menyebabkan kerugian personil di pihak Israel. Tak lupa pejuang juga menargetkan posisi komando dan kendali Israel di poros Netzarim selatan kota Gaza. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mendesak negara-negara Eropa untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat Israel, terkhusus kepada pejabat yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Mengutip Arab News pada 6 Juli, kabar itu disampaikan Menlu Saudi pada Kamis 4 Juli dalam pertemuan Dewan Eropa di Madrid. Ia seraya memperingatkan bahwa perang Israel di Gaza mempengaruhi seluruh Timur Tengah termasuk Lebanon Selatan. Dijelaskan secara rinci, Pangeran Faisal bin Farhan menyatakan bahwa situasi perang di jalur Gaza tidak hanya mempengaruhi masalah Palestina saja, tetapi juga seluruh wilayah dan berkontribusi pada eskalasi lebih lanjut yang saat ini terjadi di Lebanon Selatan. Tak sebatas itu, ia juga menyoroti kebungkaman masyarakat internasional terhadap rencana perluasan pemukiman Israel di tepi barat. Rencana itu disebutnya bisa merusak perdamaian di Palestina, sehingga ia menyatakan bahwa setidaknya negara-negara Eropa mengutuk kegagalan Israel agar mematuhi komitmennya.
Hamas dilaporkan telah menerima usulan Amerika Serikat soal perundingan pembebasan sandera Israel dalam 16 hari. Dilaporkan yang termasuk dalam pembebasan sandera Israel itu adalah tentara dan para pria. Mengutip Arab News pada 6 Juli melansir sumber utama, Hamas dilaporkan setuju usulan Amerika Serikat itu hanya demi mengakhiri perang Gaza. Hal soal persetujuan Hamas itu disampaikan oleh sumber senior Hamas pada Sabtu 6 Juli 2024 waktu setempat. Diketahui sebelum menyetujui usulan Amerika Serikat tersebut, Hamas dilaporkan telah mencabut tuntutannya terlebih dahulu agar Israel bisa berkomitmen pada gencatan senjata permanen. Di satu sisi, seorang sumber di tim perunding Israel yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa sekarang ada peluang nyata untuk mencapai kesepakatan. Di sisi lainnya, seorang pejabat Palestina juga menyatakan bahwa usulan Amerika Serikat itu dapat mengarah pada perjanjian kerangka dan akan bisa mengakhiri perang 9 bulan antara Israel dan Hamas di jalur Gaza.